Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ذكرني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال علي كرم الله وجهه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, sama-sama kita muliakan segenap seluruh para habaib, para syarifah, para ulama, para kiai, tokoh agama, pemuka masyarakat, tatuha kampung. Paham dia orang biar bahasa Banjar tatuha boleh. Paham dia tatuha kampung, tatuha masyarakat. Wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-fadil Tuan Guru Kiai Haji Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syihab beserta rombongan Maulid Al-Habsi. Kita doakan beliau seberatan, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dunia akhirat. Allah panjangkan umur, sehat badan, murah rezeki, kabul hajat dunia akhirat. Mudah-mudahan dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Akhir umur husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ke penelitiannya yang Allah baik menyumbang, membantu banyak yang seberatan ulun muliakan. Wabil khusus, nah ini Amang semangat, Amang Syahril yang sudah mengundang ulun. Si Dini model potongan preman, padahal tidak. Insyaallah lembut orangnya dia. Lah berkat Sidin, perantara Sidin, wasilah Sidin ulun sampai ke sini. Ulun doakan mudahan Sidin panjang umur, Allah sehatkan badan Sidin, Allah tambah rezeki Sidin, tambah kekuatan iman, tambah rezeki Sidin, mudahan tambah bini Sidin. Ibu Sidin. Maksud ulun tambah bini Sidin, bini Sidin tambah sehat, tambah cantik, tambah solehah. Amin ya rabbal alamin. Tambah dua apa kayaknya ulun desi dua ulun hormati seluruh para pejabat yang berkaitan di bidang pemerintah,
dari Bapak Camat beserta unsur staf beliau atau yang mewakili Bapak Kepala Desa atau Bapak Lurah, seluruh unsur staf beliau, Bapak Kapolsek, seluruh unsur staf beliau, Bapak Dandim lah, dan Ramil lah, dan Bapak TNI, pokoknya seberatan para pejabat. Misalnya ada security satpam, pokoknya beratan dulu muliakan lah. Kita doakan dulu sendiri, mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kabul hajat dunia akhirat, disayangi Allah, dipelihara Allah, dijaga Allah. Mudah-mudahan akhir umur husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan yang ulun muliakan Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, mudah-mudahan malam hari ini Allah turunkan rahmat kepada kita, dan mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan pertolongan Allah jualah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama dalam niatan yang sama, tujuan yang sama, mengagungkan, memuliakan, membesarkan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan berkat kita hadir, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni seberatan dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Allah kabulkan hajat dunia akhirat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah akhirkan umur kita husnul khatimah, masuk surga bersama Habibuna Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun bila berdoa karena ketinggalan akhir husnul khatimah, karena yang paling penting itu mati husnul. Mudahan berkat maulid Rasulullah mati husnul khatimah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah deras kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap kepada seluruh keluarganya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Sudah enggak? Lanjut. Ibu-ibu, ibu, siap cerah? Oh siap. Inya penceramah lawan mendengar nih harus kompak. Amun kada kompak paribahasa, ulune hululung, biar tuh nganga ya Allah. Ada bahasa, baik ampihan gitu ya kalau ampi makan baik, ya segera kompak aja pula, dan dapat berkah berkah. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali ulang, boleh informasikanlah, suara ulunnya memang agak keras, nyaring. Tapi pian jangan pandang suara ulun, pandang hati ulun. Walaupun suara ulun keras, tapi hati ulun lembut, bagaikan lebih lembut daripada keras yang paling lembut. Itu perlu pian catat ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, ini ada manfaatnya suara nyaring itu. Satu, ya kalau nanti mendengar, dua, mendengar itu hilang gitu, terlalu ajut kita. Minta ya, mohon maaf ya batin beratan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu aspek keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah mempercayai, meyakini bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang paling diagungkan oleh Allah, seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah, seorang nabi yang dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah kitab dijelaskan, dari 124.000 nabi dipilih yang terbaik, hasilnya 313 rasul. Dipilih yang terbaik, hasilnya 25 nabi dan rasul yang
wajib kita hafal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dipilih lagi daripada nama 25, hasilnya 5. Punya tanda tersendiri. Allah abadikan dalam Al-Quran. Namanya adalah ulul azmi. Siapa yang 5? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW. Dipilih lagi daripada nama 5, hasilnya 1. Namanya disebut saat ajan dan iqamah. Namanya yang tertulis di pintu surga, terbaik putra gunung Sahara, best of the best. Paham nggak ya? Paham nggak? Han ibu dihimpit dikiau. Ini asal dan tahu yang lakinya semangat karena ada ibu-ibu. Coba aja hadir majlis lakinya mengira bininya halal letoy berat. Tapi ada bininya dengan lain ya kalau. Pak Amai, aku ngeri dong. Mau sangit lah begitu. Sambil ketawa aja kita lah. Orang yang mau tertawa itu berarti hatinya senang. Orang yang senang itu bukti bersyukur kepada Allah. Bila senang, bapak harap. Ini kalau ketawa aja. Bila orang ketawa tak? Ini kalau jangan serongan. Serongan ini sama tukang gila. Ujian kawan dulu di Jakarta. Orang yang tertawa itu orang yang bisa tertawa itu panjang umur. Orang yang kada mau tertawa itu lakas mati. Kenapa ya? Karena orang mau tertawa itu senang, disurungi orang makan, mau makan senang, ngarani senang. Amun yang ini umur berarti sakit hati. Bayangkan dia amun sakit hati, maulah makan, pasti dia mau. Bayangkan amun setahun dia makan, mati dia mau. Ya gitu Pak. Minta rela, mohon maaf ya berarti mudah dapat rahmat kita melalui. Jadi Pak Bu, baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah adalah seorang nabi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh pembawa acara, kata Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Jika tidak engkau wahai Muhammad, dunia tidak akan aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah juga terdapat dalam kitab Simtullah, diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah. Kata Rasulullah, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad telah menciptakan oleh Allah akan sebelum sesuatu yang terlebih dulu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jika tidak berkat Nur Muhammad tidak. Dunia jika tidak berkat Nur Muhammad tidak. Alam semesta, surga, malaikat, apalagi nabi, semua manusia, semua makhluk, jika tidak berkat Nur Habibuna Muhammad SAW, maka tidak ada. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah SAW adalah nabi yang luar biasa. Makanya ulun katakan tadi, best of the best, terbaik di atas yang terbaik. Bayangkan dia, adakah orang dulu hingga zaman sekarang belum lahir lagi sudah dikisahkan? Adalah tidak, kecuali Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam kitab Injil, mubiyatan launin kata syarabahu amratan daqamatin marbu'atin sugiyat nada. Nanti akan lahir seorang nabi namanya Muhammad. Kulitnya putih kemerah-merahan, tubuhnya tinggi tidak, rendah tidak, dan suaranya merdu, indah, dan berwibawa. Itu di zaman Nabi Isa dalam kitab Injil sudah dikisahkan Habibuna Muhammad SAW. Belum lahir lagi Rasulullah, sudah dikisahkan. Kulit Nabi itu mubiatan launin kata syarabahum natan. Kulit Nabi dalam kitab Injil, kulit Nabi itu putih kemerah-merahan. Amun kita ini putih juga, tapi putih pucat. Kenapa Ustaz? Banyak utang. Rasulullah kata putih kemerah-merah, masya Allah, bumasuk. Dan komatin marbu'atin sugiyat nada. Awak Nabi tinggi kada, rendah kada. Rasulullah bila berjalan lawan orang yang tinggi, sidin
sinindot kalau bahasa Banjarnya tak tinggi sedikit. Berjalan lawan orang rendah, sinindot tetap tak tinggi sedikit. Wah, itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Cuma asal dia tahu kita nih, bila yang tinggi bersyukur, yang rendah bersyukur. Tinggi membahkan apa dulu? Nyaman memacul bola lampu, betul? Rendah nyaman menyentuh surui di bawah ranjang bila gugur. Lama nyaman kada bergilam bro. Iya. Ya jangan bersyukur terus saja. Lu lama tuh, alhamdulillah. Bila gugur itu bergilam, ya bersyukur aja hidup ya kan. Nah itu Rasulullah SAW. Habis sebuah Nabi Muhammad tu babu alibiyul ampiniyul baminiyul hadib sam'uhu yasasur bal masyar ila sabiti tidak sakit hatta mahu qamarahumul ba'ir. Hidung Nabi Muhammad itu lurus dan kayak huruf alif, muntung Rasulullah dan kayak huruf mim. Pendengaran Rasulullah, penglihatan Rasulullah tembus 7 lapis langit, tembus 7 lapis bumi. Wah, itu Rasulullah. Habis sebulan bukan hanya di kitab Injil, dalam Taurat ada juga. Taurat Nabi siapa? Nabi siapa? Tapi itu Taurat Nabi siapa? Nabi Musa sih, Masya Allah, hebat sih, Masya Allah. Mengangkat dalam bagian jadi anak yang soleh. Dalam kitab Taurat ada juga yaqussu sarahu wa yaktajiru ala wasabih yakunu khairal anbiya'i wa ummatu khairal umam. Nanti akan lahir seorang nabi namanya Muhammad, terkenal di dunia, namanya Ahmad, terkenal di langit. Yaqussu sarahu, ia punya rambut ikal mayang. Baru lahir Rasul dikisahkan yakunu khairal anbiya'i wa ummatu khairal umam. Dan Nabi Muhammad itu terbaik di antara seluruh para nabi. Wa ummatu khairal umam, umat-umatnya pun berkat Rasulullah terbaik di antara seluruh umat yang terdahulu. Alhamdulillah, kita berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik. Bahkan di kitab dijelaskan diharamkan umat yang terdahulu masuk surga berdahulu, kecuali yang berdahulu masuk surga adalah umat Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berdahulu masuk surga. Alhamdulillah. Bila berdahulu masuk surga, pasti berdahulu dia merasa surga. Alhamdulillah. Surga itu penuh dengan kenikmatan, tahu ya biar penuh dengan kenikmatan, kelezatan luar biasa. Bahkan di surga itu ada 4 sungai. Buka di dalam kitab Kifayatul Atsiyah min Hadil Asfiyah. Dalam surga ada 4 sungai. 1 sungai air tawar, 2 sungai air madu, 3 sungai arak, 4 sungai susu. Wah, 4 sungai air tawar, air madu, air arak, air susu. Di surga susu itu sungainya baik. Di surga sungai susu. Sungai lewatan susu. Lewatan sungai susu. Lewatan susu. Gelimpangan bahasa Banjarnya susu lewatan. Di surga enak, kemudian di dunia ada ya kalau di dunia ini sungai Karoh, jembatan apa sih? Pahit apa tadi? Padas. Ada sungai Padas ya kalau. Kalau di kampung kalau sana ada sungai Bebaung, sungai Bebaung, Handil Sohor, Handil Gayam, sungainya kalau di surga sungai susu. Ayo biar di surga sungai susu. Mudah-mudahan kita komen susu lah. Amin ya Rabbal Allah Akbar. Mudah-mudahan kita dicintai Rasulullah. Amin. Gembira dengan Habibur Muhammad. Dan yang paling hebatnya dalam surga itu tahu dia pian berkah. Tahu ya? Ini makanya berkat Rasulullah kita masuk surga berdahulu. Alhamdulillah. Dalam surga itu ada namanya bidadari. Bidadari itu di kitab dijelaskan seandainya jempolnya bidadari hendak ke dunia niscaya kalah terangnya matahari. Mantap.
Dan bidadari itu pulang punya liur. Dalam kitab seandainya seluruh lautan di dunia dikumpulkan masing-masing dong, sekali beludah aja bidadari, niscaya lautan itu terasa hambar. Kenapa? Liur bidadari itu baik, manis. Oh, mantap. Hebatnya pulang bidadari itu ketiga main nang janda. Aku juga. Ini Ustaz, bukan dalam surah Al-Qur'an. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami jadikan bidadari itu terbit langsung jadi. Berarti kadida umat bidadari. Amun umumnya tidak berarti kadida kisah janda. Mantap, dah masuk surga. Dan bidadari itu pulang main. Sini dulu aman. Sini aja. Ayo pulang main. Katanya guru pulang enggak. Sampai ke kemasan game sini enggak apa. Ini rumah dia jangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan gembira datang kita lagi insyaallah. Dan bidadari itu main yang terakhir dah. Semua dalam keadaan bujang. Ayo, tapi masuk surga dulu lah kira. Cuman karena jelai diriwayatkan bila seorang perempuan masuk surga tuh lebih puas daripada bidadari. Dia mati masuk surga, bidadari itu kalah. Dia nang best of the best lah. Makanya masuk surga. Surga malah, surga, mana surga? Diajar malaikat doanya lah. Karidanang bidadari semua bujang. Dalilnya apa? Panja'alnahunna abqara. Kami jadikan bidadari itu abqara, bujang dan selalu bujang. Dipakai bujang pulang, dipakai bujang pulang. Mantap. Ayo biar gampang. Dan orang mukmin bila masuk surga dapat pasangan bidadari. Di dalam tafsir dijelaskan mendapatkan satu orang mukmin masuk surga dapat bidadari 12.100. Tapi amun baginya untuk masuk surga menguasai bidadari yang lain. Dia anak masuk surga. Ada hadis Rasulullah SAW, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ujar Rasulullah buai dengarkan pula, apabila babinian hendak masuk surga syaratnya 4. 1. Sembahyang 5 waktu. 2. Puasa Ramadan. 3. Menjaga aurat atau menjaga aib dalam rumah tangga. 4. Wajib taat lawan laki. Puasa Ramadan. 3. Sesuatu mengenai sopan dalam rumah tangga itu jangan dikisahkan orang. Banyak pembina ini bisa numpang jauh. Laki dikisahkan orang. Ada boleh. Kada boleh. Laki itu tinggal ya. Aku makan ya. Hantu. Dikisahkan orang. Ada boleh. Itu aib rumah tangga. Laki dulu ya hantaman kalsu. Banyak lah. Ada boleh. Ini nih orang lainnya orang yang jelas. Yang ini nih main lu nih. Aku juga memang dulu sama tapi jauh kan. Di sini kita alhamdulillah orangnya kemarin mah kayaknya. Nomor 4 boy nomor surga lawan laki taat. Bu.
Suaminya wahidi biar lawan laki main la ilaha illallah. Bila ada duit abang disayang, tak ada duit kopiah abang melayang. Tuh ini Mamai, jangan diamai laki boy. Sian lakian boy. Laki jangan dimamai pula. Sian lakian boy. Laki itu dimamai garo kan. Itu kan, dorong sama jauh sih kan. Kemana kayaknya? Kemana? Aku juga datang. Apa? Janji kamu hawa. Siap, laki banyak duit abang belum gajian gaji alasan aduh bunga oh laki siap laki gue oh ya Allah siap dong laki ya siap biar himong berdosa gue bola siap laki gue siap ya garu biar pejabat biar hebat laki itu penamparan penimpasan dimamai diri harau lentuk kalau di luar nah kamu pemain aja wajar bang apa banyak aja ada banding aja kamu itu banyak aja belum ini ini hebat memang bini ya. Jangan lawan laki bola. Hati-hati bu. Ketika Isra Mi'raj baginda Rasulullah. Wah, ini langsung kisah Isra Mi'raj main. Ayo ya. Kisah Maulid langsung kisah Isra Mi'raj. Ini dua deh. Berarti amplopnya. Gaya. Ketika Rasulullah gaya jangan mana kan? Saya ini lumayan, ini lumayan. Gaya kemarin, saya singgung biar muka kamu sih. Oke, dulu ya pak. Dan kita masuk ke amin. Bersyukur senang awal. Alhamdulillah. Dan ketika Rasulullah SAW perintah Allah, Rasul berjalan melihat dalam surga, melihat pulang dalam neraka lewat aja Pak Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Menangis Rasulullah. Lima turun Isra Mi'raj duduk menangis Rasulullah. Menangis Rasulullah. Ditanya oleh seorang perempuan itu bukan istri beliau, anak beliau. Ya Rasulullah, kenapa kalian menangis? Ujar Rasulullah, aku menangis. Aktsaru min ahli nar an-nisa, kata Rasulullah. Banyak kulihat perempuan dalam api neraka, kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Na'udzubillah min. Banyak udah Rasulullah yang kulihat babinya dalam neraka. Kenapa banyak dalam neraka? Karena babinya ini bila ada hati-hati bahaya. Apabila seorang perempuan bercantik-cantik niatnya pakai laki-laki lain, maka haram hukumnya buai. Jangan ada telinga lo. Dengar ya, dengar ya. Mau sampai mendengar ya terlalu bah. Seorang perempuan bercantik-cantik, berbunga-bunga, bengkeng, nah, minor, niatnya pakai laki-laki lain, itu haram hukumnya buai. Makanya dia tuh bila berbunga, bercantik, pakai lipstick, make up, apa tuh? Celah, gincu, spendol apa? Tahu ya. Lepas itu lah, nang kemana bujurnya? Pian berniat, ya Allah, ulun bungas, bengkeng, pakai laki ulut, ya Allah. Itu niatnya. Karena udah Rasulullah, innama a'malu bin niat, sahnya amal tergantung lawan niat pian. Bila niat pian pakai laki, bagi tujuannya untuk suami. Jangan bungasnya aku nih ya, nyaman dapat mantan. Dosa. Banyak di zaman wah ini kan sampai itu dulu jauh. Ini apa di sini?
Bilanya tulak pengantin, bungas luar biasa. Buas bengkeng ke pasar, buas bengkeng cantik, harum. Menyesalin nggak sama di arisan tulak, buas bengkeng. Limbah guring lawan kaki, la ilaha illallah. Pakai tapi buruk. Limbah buruk rabit pulang tapinya. Katiak bau masaum. Rambut bau hapa. Pakai kumur basah pulang. Guring lagi bangun ajib lagi pahantul lagi. Kan padahal dalam kitab babi nyantung menjadi pasangan untuk suami, kecantikan, kebungasan, kebajikan pakai laki, lawan laki itu hormat, taat. Ini jangan keluar bengking ke rumah seadanya. Nah ini paham lo? Bo, ibu ini dari mamanya ini sana ini. Pokoknya ini hatam tuh ini ibu udah habis kisah. Ambihan mengundang ustaz ya. Ayo pak, mau lagi diundang pak. Dari diundang berapa ya lah? Asal buat aja makan bang, pak. Begini lagi. Lalu saya hari-hari tes susah 2 butir lagi job di sampingnya. Dia 2 butir itu bisa apa ya? Awal muling mungkin normal ya. Ini kan dia kelawar butir ini lagi. Mulik malam pulang mulik malam yang mudah lah. Diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, gitu. Terus. Dan bro. Bu. Sudah enggak? Oh, belum. Kalau ayo pilih ini yang ceramah paling nyaman sedunia asal. Bilanya penonton tuh benar-benar lain, perkara ngantuk kan. Ampe belum ceramah. Nah, kok mau yuyuhin lu dia? Ya kalau lawas satu mak sama jamplok ya lain. Itu juga. Bila lain ambil lon paling biar rugi. Penanti apa rugi ya? Bungos sama sini saya salah pian juga. Kenapa kok bermantuk semacam? Belum sudah aja mau ketawa aja apalagi. Nah, mohon maaf dari Allah. Dan senang ini ya. Baik, terus hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah orang yang sangat mulia. Rasulullah orang yang luar biasa. Rasulullah dimuliakan Allah. Rasulullah diidolakan oleh Allah. Makanya udah berulun, seandainya kita nih kada berselawat kepada Rasulullah, kada memuliakan Rasulullah baik. Karena Rasulullah sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Rasulullah, memuliakan lahir Rasulullah. Untuk apa? Supaya rahmat Allah turun melalui baginda Rasulullah SAW. Itu tujuannya. Kalau Rasulullah SAW itu sudah mulia, sudah agung, sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berkumpul dalam rangka mengagungkan, memuliakan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab dijelaskan, apabila dalam sebuah perkumpulan menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, disebutkan tentang kebaikan-kebaikan, kata aulia Allah, annaha sababun lil barakati fi dzati abdi wa umri wa mali wa waladi. Kumpulnya kita nangka ini menjadi sebab datangnya keberkahan. Fi dzati abdi, batang tubuh kita berberkah, alhamdulillah. Wa umri, umur kita berberkah. Wa waladi, anak kita berberkah, berkat kita hadir jadi anak yang soleh-solehah. Wa malihi, harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat kita hadir memuji Allah, memuji Rasulullah, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kan ketahui, pian hadir kada rugi Pak Bu, kada rugi. Batang tubuh pian berberkah, umur pian berberkah, anak pian berberkah, harta pian juga menjadi harta yang berberkah. Apa makna berkah? Menurut ulama, makna berkah itu ialah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan, terus kebaikan. Hartanya berberkah, hartanya bertambah umurnya bertambah bagus untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan kita berataan menjadi harta, mendapat harta nang berkah. Amin ya rabbal alamin. Menurut ulama, bagaimana caranya kita mengetahui harta tuh berkah kada? Guru, ulun bisa harta mulai berkah kada? Berkah kada? Menurut ulama, mengetahui harta kita tuh berkah apa kada ialah ketika kita belanjakan untuk kebaikan, hati kada sakit, berarti harta tuh berberkah. Tapi ketika belanjakan untuk kebaikan, hati sakit, hati barat, berarti maaf, harta kita tuh kada berberkah. Paham bu? Untuk kebaikan mulai hati kada sakit, berarti berkah. Bila untuk kebaikan hati sakit, maaf, kada berberkah. Menukar untuk sembahyang, mau kena mun baju maka ibu-ibu lagi hantam nih sudah pada hamil hantam ibunya. Baju macam kuning, biru, merah, jambu, macam-macam. Potongan kelelawar, potongan kehiu, potongan warik, konyoy. Baju macam-macam tapi jadi belang-belang, belang macam, belang tadong, belang haluan macam. Duri buaya, duri macam-macam, duri wadah, baju macam-macam. Limbah pakai sholat, pakai sembahyang, mau kena bertahimanan. Menghadap Allah nang bungas, nang bengkeng, mau kena lokal aja kawan nang mahal. Nikah atas 20 juta, 13 juta, 16 juta, 200, 300, 500. 45 lidah, 90 lidah, 45 depan, mau mahal semua. Pakai apa? Mejreng, berkoyok-koyok, berharap-harap, bersombong-sombong. 5 pakai sembahyang, pakai sholat, mau kena di rumah batahimanan. Bu, ini laki itu biasa tergantung ibu-ibu juga. Kadang-kadang laki tolak menyumbang pakai acara. Deh, abang dengan acara maulid Nabi Muhammad dilanggar Nurul Hikmah. Abang menyumbang 500.000. Tidak begini. Gaji berapa gaji? 1 juta bang. Bunga dan tuh banyak. Menyumbang 500, 2.000 5 bini tadi. Tapi ada juga laki yang pengalar, yang pasir, ada juga gitu. Nah, anak menyumbang acara. Ya Allah, apa yang musuh-musuhi ya Allah. Ulun Pak Ustaz tadi menyumbang pakai maulid 1 juta. Wah, siap. Ulun 5 juta. Wah, siap. Ulun 1 juta. Siap. Ulun 500. Siap. Ulun 200. Siap. Ulun 20 ya. Siap. Salawi. Siap. 10. Siap. 5.000 siap juga. Kan berapa? Bisa 3 kali berapa? 2.000. Aduh. Padahal lu nggak berharap dalam kitab apa tuh? Harta itu dibagi 3. Dia mengatakan harta kita di rumah tuh bagiannya 3 ya. 1 untuk dimakan, 2 disimpan di dunia, ditabung. Di manakah? Di bank, di bawah bantal, di bawah tilang, di manakah? 3 ditabung di akhirat. 3 ya harta itu bagiannya. Dimakan yang membahas kenapa? Jadi kekuatan, jadi kotoran. Ya toh, makan berhemat, awak terganjang sedikit, ujung-ujungnya behera apa kali ya? Itu pak. Makan kencang, berkuatkan sedikit lah. Cuma kira separuh behera itu pak. Tempat itu untuk dimakan, bujur memang. Nah yang kedua, ditabung di dunia untuk apa Ustaz? Untuk waris. Biar banyak bisa tabungan. Karena bila biar mati, harta tuh pakai waris. Waris tuh ada 2 macam manusia. 1 beriman, 2 kada beriman. Nah, bila kada beriman, orang kamu waris bertimpas kalau di sana. Sian Kapolsek Malang. Sabar sih. Aku bangun tanah nang di antaran jembatan Padas.
Berkelahi di sana. Gara-gara apa? Gara-gara war. Di TV itu ketimpas. Ada petakuran 20 tahun gara-gara waris. Makanya warisnya dua. Satu beriman, dua ada. Bila beriman bagus. Harta 1 miliar. Nah kita bagilah bujur ta'ala. Cuman sisanya kita harus sisakan. Pakai mama lawan abah untuk masjid, untuk musola, nyaman sendiri menikmati dalam akhirat kena. Itu bila beriman. Amun kada beriman ya. Petampak tadi bang. Lah itu harta untuk disimpan. Nah perlu diketahui ditabung di akhirat itu apa manfaatnya? Kena bila pin meninggal dunia, harta itu jadi amal ibadah. Kau menolong pian, kau menolong mama pian, kau menolong abah pian, ya Allah. Kau menolong orang tua pian, kau menolong anak pian, kau menolong keluarga pian. Berkat harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca pian yang memilihnya, ya kah? Nah. Pak sedang kan? Ini bagaimana mikrofon ini habis ini. Satu, maaf ya ringan. Nah kesinggung sih kan. Tadi kata bergaya lagi. Memang serangan negara. Nah bunyi lah serangan memang. Ulun gini yang ceramah harta kamu. Ulun tuh ceramah di samping di sini dari pelangkat di mana aja di sawit di hutan di limbah benar-benar pohon kayu dan bila ulun ceramah, mic-nya kurang bagus, ulun protes. Yo bolong namun dia dah apa dia ustaz dia lah ya tak jangan apa nih gitu ya kalau tapi ini udah nakui mic-nya mantap ampun guru bang ya kalau kenapa ada bunyi dengerin wah iyalah rendang jadi lah. Nah ini kecewa tahu kan dari tadi seperti liur minum kadang makanan rendang sekalinya. Aduh yo jangan ini kan sudah naik. Oh ini tangan dulu. Dari mana bu? Nah ini bu. Ngambut dia gini. Saya mendengar bukan dari tadi lah. Nah ini bu. Nah dulu. Alhamdulillah. Ayo baru nanti kamu menyinggung dan baik tenang aja ya. Jangan menceleng-celeng bermata santai ya. Jangan menceleng-celeng bang. Belum dikira apa bang ini aku sudah akan naik. Nggak pernah kira. Gini. Menceleng-celeng itu yurun. Sudah ada liur, ini palu leher, atas bepalu, bawah bepalu gitu. Diceleng-celeng itu kan kenyamanan muham ya. Ya, nah yang boleh. Nah, terus saya terus sedikit aja. Langsung bersampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan adalah tujuannya untuk menambah kekuatan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, kita disuruh untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Rasulullah, tidak sempurna iman di antara kalian apabila kalian tidak melebihi cinta kepadaku daripada cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada seluruh manusia. Artinya kita disuruh untuk senantiasa mencintai Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat-singkat ya lah. Yang namanya sian mikrofon sekitar bunyi itu sekitar ngomong lah.
Intinya, bagaimana cara membuktikan cinta dengan Rasulullah? Dengan cara memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, "Man dzakarani faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang sering menyebut namaku, berarti dia cinta lawan aku, ujar Rasulullah. Artinya, bila kita hendak membuktikan cinta dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah dengan cara diantaranya memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Solawat ini Pak luar biasa. Pian baca aja solawat. Solawat ini luar biasa. Solawat apa yang dibaca Ustaz masalah pian? Mau solawat simtular, mau solawat biba, mau solawat berjenggi, mau solawat burdah, dalailul khairat. Solawat apanya? Yang kira-kira bersolawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka dia membuktikan cinta kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang ketujuh bersolawat itu muhanya bercahaya. Harus putih kan guru? Kada. Seandainya muha orang tua hilang, tapi ketujuh bersolawat ngarannya hitam manis. Tapi amun orang tuh kada ketujuh bersolawat, seumur hidup kada biasa bersolawat, muhanya tuh kada bercahaya. Caranya bila melihat muhanya tuh memberi mual. Tapi orang yakinkan pasti semua biasa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda lagi, "Man asurat alaihi hajah, falyuksir as-salata alayya, fa innaha takshiful humam wal ghumum wa tuqsil arzaq wa tuqbal hawaid." Ujar Rasulullah, barang siapa ada hajatnya yang belum kabul, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Sesungguhnya salawat mengabulkan hajat, menghilangkan duka cita kesedihan, dan salawat memurahkan rezeki, mengabulkan hajat dunia akhirat. Itu hebatnya salawat. Terakhir. Lanjut. Ini yang model padas-padas itu kalau hilangan adalah memang gini lah. Nah, jaranglah. Ya. Terakhir. Saking pentingnya salawat kepada Rasulullah, sampai Allah. Ini terakhir lah, tenang aja, ini hampir sudah. Terakhir sudah. Sampai Allah berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang pentingnya salawat. Dia dalam Al-Quran baca, kita baca, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ujar Rasul, ujar Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi, senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Artinya saking pentingnya salawat, Allah, malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan yang hebat di sini apa? Kalimatnya. Coba lihat kalimatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makna yusallu itu adalah dalam ilmu nahwu namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bermakna istimrar, dengan makna senantiasa. Artinya Allah, malaikat senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda ketika Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Ujar Allah, "Fa idza nafakhtu fihi faq'u lahu sajidin." Apabila kutiupkan ruh kepada Adam, kata Allah, maka sujudlah, hormatlah kalian kepada Adam. Allah menyuruh malaikat sekali suruh langsung selesai. Tapi berbeda ketika bersolawat kepada Rasulullah SAW, yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat Allah dan malaikat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hanya hujung ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
terakhir. Apa terakhirlah sedikit. Apa makna salawat Allah kepada Rasulullah? Apa makna salawat malaikat kepada Rasulullah? Apa makna salawat makhluk kepada Rasulullah? Makna salawat Allah kepada Rasulullah maknanya apa? Yaitu Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Rasulullah. Apa makna salawat malaikat kepada Rasulullah? Ialah malaikat senantiasa mensucikan Rasulullah SAW. Apa makna salawat makhluk kepada Rasulullah? Ialah mengharap rahmat Allah turun melalui Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang turun dari Allah kepada kita pasti melalui Rasulullah. Tidak ada yang naik kepada Allah pasti melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya syarat orang berdoa diantaranya ialah solawat. Kita telah bila meminta lawan Allah, pertama memuji lawan Allah, yang kedua bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita tuh bila berdoa, solawat tertinggal, pasti doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam pernah meminta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah berpuluh-puluh tahun. Nabi Adam tidak diterima Allah. Kenapa? Karena Nabi Adam lupa berselawat kepada Habibuna Muhammad SAW. Artinya bila kita hendak berdoa kepada Allah, pertama puji Allah. Bismillah, Alhamdulillah, itu memuji Allah. Hanya berselawat, bertawassul kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5 berselawat, doa orang tua, mantap lagi. Hanya minta sesuatu lawan Allah. Supaya karena apa? Dia tuh minta apa ya? Amun kada bertawassul kepada Rasulullah, kada mau turun rahmat pasti melalui Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu sentral segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahkah? Bujurlah. Lagi ibu. Awas dengan marah-marah lah. Tawak pakai harum ini. Dimas juga. Lagi dulu Pak. Mantap. Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Insyaallah sedikit lagi. Bila lawas program amat yang biar belum. Pian tahulah. Orang yang hadir majlis itu sampaikan pula. Baik nang di luar atau nang di dalam, orang yang hadir majlis, apalagi majlis Rasulullah, pian hadir, dosa pian diampuni Allah. Dosa pian diampuni Allah dan pian mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Asal pian tahu. Pokoknya bila pian hadir, makin lawas, makin banyak dosa pian diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, yang kedua, pian banyak dapat pahala. Tuh pian harus yakin. Makanya perlu pian ketahui ujar ulama, apabila orang hadir majlis seperti ini, karena menghapus dosanya habisan dihapus Allah. Lah pahala dapat berapa? Pian tahulah. Jangan pian kau melihat lawan iblis. Oh, iblis itu sangat benar lawan kita. Sangat benar. Karena iblis itu paling kada ketujuh umat Nabi Muhammad itu dosanya habis, dapat pahala ini ketujuh. Sangat ini. Hantar kita akan melihat. Oh, jangan melihat ya Allah. Pasti buka dulu. Hantar kita melihat. Iblis keluar dari jauh-jauh itu. Bujur ini kita. Karena kita melihat dosa habis, pahala dapat, iblis sangat. Makanya iblis menggoda, kada berhenti. Datang yang kemarin, datang, digodanya lah jamaah. Apalagi ceramah orang bisa mengolah orang itu betah dalam majlis. Oh, sangat benar iblis dalam berceramah. Cara dia mendengarkan dan iblis itu bungol ceramah itu aja, lawas ya. Antara dia mendengar, alhamdulillah. Iblis menggoda dan tahulah. Ujar ulama dalam kitab pertama dalam majlis taklim apa ini? Maulidkah? Senduduror, biba, berjanji, baca kitab, maulid apa ya? Lah, iblis sangat, bila lawas, iblis datang. Menggoda satu, namun digoda iblis itu batis. Batis, pertama-tama digoda iblis boy, bila hadir majlis. Oh, batis, bila majlis, panah, singkal, rasa patah 12. Maka kan singkalnya beda di rumah. Pian pengkor tuh masih sakit ya.
Dia halangan masih sakit ya, lunjur masih sakit juga, hendak bagus ke atasnya masih sakit juga. Memang kita, tapi yang menang Tuhan, itu wajib-wajib ya. Jadi bisa asam urat, ya kah, gula darah tinggi, apa namanya urat, asam, gula, macam-macam lah, orang tua, kayak kalau anak-anak ini harus tahan-tahan, karena ada iblis yang muda, apa-apanya. Di rumah aku nonton TV, nonton bola tuh ya, kopi, rokok Surya 16 juga ya, TV main bola, Indonesia nomor Brazil, berarti sih batas sedikit gini lah, 4 jam kan saudara, volleyball, hai, ya lah, kalau enggak, macam saling kan satu batu udah kakak paling kemudian pengkoran batisan, ini minyak karena kami orang laki kan juga hamil. Bila pian tahan baik tahu, ini iblis menggoda yang mana kepada betah dalam majlis. Karena bila betah, dosa habis, pahala banyak dapat. Sangat iblis yang menggoda, apa? Bismillah, iblis jangan ganggu. Iblis sudah berhenti, naik pulang ke parok. Nah di parok ini berbunyi lapar. Maka dia aneh, anak pulang itu suruh bini makan itu apa? Banyak, makan dulu banyak. Kan nih, aku anak cakapnya, anak cancap pula, pasang di sini kalau lapar. Ini mau iblis muda apa? Bismillah, iblis jangan ganggu iblis. Iblis kena ampe, wah iblis tahunya iblis naik pulang iblis ke hati. Nah, bila naik ke hati itu yang nyambat orang penceramah tuh, mata menceleng Muhammad. Tercengangnya itu menceramah dalam hati beban dia mulai ini ya awas menceramah aku melihat tipis dalam hati mulai buang guys jangan ganggu kalau mau bertahan nih dosa habis misalnya malam ini ya esok juga diam ya habis ini iblis bang besok kita lagi belum juga ya iya iblis ini buka iblisnya tunggu lagi kalau iblis naik pulang ke mata nah itu orang riut makan dulu kajuti mulai tapi orang mengantuk dalam majlis wani apa kalau bahasa kita wanita tanggung jawab keluar aja pada majlis mata nih hilang mengantuk bukti ini dia di majlis nama habisnya mengancam Maulaya Nabina Hadi Adnani mikrofon sudah sini mengantuk aja mencam sudah membaca maulid mantuk sudah nampak maulid Taqabbalallahu minkum. Di sini. Masih nak enggak? Oh ya masih lagi. Keluar dong, harau, hilang mengantuk putih dia biar. Bagi satu udah kamu bilang. Oh ya ini ceramah nggak paham. Hilang mengantuk. Kenapa ya? Iblis ambil menggoda. Makanya kan tahani majlis apa yang menyampaikan adalah majlis maulid kah, burdah kah, dalail kah, belajaran apa, kalau fikih kah, tauhid kah, tasawuf kah, belajar kitab kah, duduk menuju arah kah. Bila mengantuk, bila sakit batis, ingat itu iblis yang menggoda. Tahan biar dosa pian habis, pahala pian banyak. Mudah-mudahan juga pahala berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi jadi minggu, ayo kita. Saking pentingnya Nabi Muhammad nama Rasulullah, kita disuruh bersalawat kepada Rasul yang tahu nama Muhammad atau Rasulullah ala Muhammad yang luar biasa. Di rumah itu adalah ada ngaran Muhammad, maka rumah itu kadang dapat bala musibah yang besar. Saya hebat bersalawat kepada Rasulullah. Ujar Nabi, ma sarra ahadukum ayyakuna fi baitihi Muhammad atau Muhammad sallallahu. Ujar Rasulullah, tidak akan diberikan musibah yang besar dalam rumah tangga apabila dalam rumah tuh ada ngaran Muhammad atau Ahmad, seikung kah, duikung kah, tidikung
besar dalam rumah tangga. Wah, iya bet. Nama Rasulullah SAW itu luar biasa. Luar biasa. Makanya dia bilang kalau anak belajar usahakan mukanya tuh. Anda bin Muhammad, ujung itu namanya apa? Muhammad apakah ya kan? Atau gabungan mama abahnya lawan mamanya bisa juga. Inya ngaran tuh boy. Nang bagus cari nama asma Allah. Kerja juga nang cocok guru cari nama Rasulullah. Bukan dalam dalail khairat tuh banyak nama Rasulullah beratus-ratus di situ. Kerja juga cari dalam Al-Quran. Kerja juga cari ngaran sama orang-orang awliya Allah, orang alim. Ketiga juga guru cari nama yang bagus artinya. Gabungan boleh dan bermamalan abah boleh. Ada kitabnya tuh. Cuman gue takut lawan guru. Ulun guru anak mana orang anak ulunnya. Jadi menggabungkan ngaran ulun lawan laki ulun boleh guru, boleh juga. Sepangaran pian, laki pian, cari kita merumus, cari guru kita rumus seperti itu. Nah, bagus ini. Betak lawan guru. Jangan menggabung seronganan. Ada kisah Banjar menggabung anak seronganan. Mantang-mantang boleh menggabung ngaran mamanya lawan abahnya orang Arab. Lalu mulai seronganan. Ada kisah di Banjar mengiau Tuan Guru, anak mantasnya anak diruai kertas sama Tuan Guru, dibaca Tuan Guru, tertawa sini membaca. Dikiau ayo malu nabahnya, mang sini dulu biar. Tuan Guru, biar dia mau anak punya bujur kayaknya lah, inggih gurai. Nama siapa nih? Nama gabungan ulun lawan laki ulun gurai. Pemulanya bagus banget. Muhammad Asbak. Asbak. Ujar guru bujur pian. Apa maksud pian gabungan sama pian lawan anak pian apa maksudnya? Gabungan pian lawan laki pian ya bagi saya guru ya bagi saya deras teman orang. Maka asbaknya apa? Gini gitu. Ya Pak. Ngaran dulu nih Groy Asmaniyah. Oh iya. Ngaran laki dulu nih Groy Muhammad Bakri. Mana makasih dulu kenan dulu. Jadi guru nih kan nak lakas juga sini, ceramahnya lakas juga. Makannya kalau lapar juga. Menggak makasih apa ini apa asma apa? Kayak gitu. Oh ini Asmaniyah. Ulun ambil Groy. Asnya, Asmaniyah, dan bilangnya asnya. Mama Bakri mah, Mama Bakri itu Groy, ambil baknya ya. Asmaniyah ambil asnya, Bakri ambil baknya ya. Jadi as lawan bak, asbak. Limbah gana di kisah guru. Orang tua dan punya asbak lagi. Woi, wadah rokok aja. Apa mengaku asbak? Nah itu gabungan juga, cuma tak salah. Ini gabungan ngaran bela laki biar turuai tak lewat Tuan Guru. Belang wadah guru. Ya guru, enggak orang guru bang. Mau olah lah, mas rokok ngaran. Nah itu lah. Insyaallah. Saking pentingnya lagi sholawat. Ada riwayat di zaman Bani Israel ada seorang ini sejam sudah lama Bapak. Lagi ke Bu? Lagi ke Bu? Ih, halaman tak ini boleh orang pengen kampung apa tinggal kampung? Bijarok. Oh, bijarok. Apa sih? Bijarang. Jangan nyari Pak. Bijarang. Oh, bijarau. Menjauh ini boleh menantang semua mantap jelas. Ada riwayat Bu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki, inilah hikayah nih, dan ambil ceritanya luar biasa. Ada seorang laki-laki umurnya 100 tahun dan laki-laki ini selama 100 tahun zaman Bani Israel berbuat maksiat aja gawennya. Lalu dalam 100 tahun meninggal dunia atau wafat laki-laki ini. Lalu
dibuang orang ke bak sampah. Kenapa dibuang? Karena selama hidupnya berbuat dosa. Di zaman Bani Israel alaihissalam. Zaman Bani Israel, Nabiullah Musa alaihissalam. Pas meninggal, dibuang di satu bak sampah. 5 dibuang, Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, ambil jasad seorang laki-laki yang meninggal di kampung Anu, jelas bahasa kita ya. Lalu dicari oleh Nabiullah Musa alaihissalam di kampung tersebut, ada mayat yang dibuang orang ke bak sampah. Batakkan Nabi Musa alaihissalam, wahai kaumku, kenapa kalian buang ke bak sampah ini mayat? Ujar orang kampung, bagaimana kami dan membuang selama 100 tahun ini berbuat dosa jadi kami buang, ujar orang kampung. Lalu Nabi Musa melapor kepada Allah, ya Allah, ini jasad mayat memang dibuang karena sesuai dengan dosanya. Jangan, kata Allah, ambil mayat itu wahai Musa, mandi, kafani, sholati, kubur, ujar Allah Ta'ala. Lalu Allah wahyukan kepada Musa, hai Musa, tahukah engkau bahwa laki-laki yang berbuat dosa di zaman Nabi Musa, tahukah Musa, ujar Allah Ta'ala, inya ni bujur dia berbuat dosa, tetapi ketika dia membuka kitab Taurat, dibacanya nama Muhammad dalam kitab Taurat tersebut. Lalu setelah dia baca, dia cium nama Muhammad, dia letakkan di kaningnya nama Muhammad. Wahai Musa, berkat dia baca nama Muhammad, dia cium nama Muhammad, maka dosanya, kata Allah, aku ampuni selama 100 tahun. Subhanallah. Itu umat Nabi Musa. Bagaimana kalau kita umat kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terus bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Untuk apa kita bersolawat? Dalam kitab Maulid, Faya ayyuhar rajun minu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ujilah ma'i. Faya ayyuhar rajun, hai orang-orang yang mengharapkan salat syafaat Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Artinya kita bersalawat tujuannya untuk mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Kita dia menuju surga pakai pahala, ada kawan. Dosa kita banyak pada pahala. Pahala kita sedikit, hendak diandalkan masuk surga. Kalau ada kawan, bagaimana? Mudah-mudahan masuk surga berkat syafaatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang kita harapkan. Karena kita ini Pak Bu kena mati sedikit. Pak Bu, kita ini kena mati. Ujurlah. Bila benar percaya berdosa. Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Bakal mati juga. Apa? Buang jamaah nih mati juga, ulun makinnya pulang mati juga. Pokoknya semua makhluk nih kena mati. Jadi bayinya kena mati, tunggu ya. Dan mati belum perintah Allah. Al-mautu yati baghtatan, mati ini baru datangnya mendadak. Bisa harapan motor mati, bisa. Harapan mobil mati, bisa. Harapan guling mati, bisa. Harapan kunyong mati, bisa. Yalah itu, semudah tuang buaya. Aku jur, mati ini bila tahu bila datangnya
ngopi yang tadi ya, betul subuh kakian sini ya, iya ya, kawalan menunggu mati itu ya Pak, ayo Pak, ayunya, kamu duluan, ayu, nangoni lawan laki ayu, kamu jual mati itu orang mana Tuhan kan ngomong gak ada mana, nang Tuhan tuh pas mati gue itu pepatah mengatakan. Apabila daunku sudah layu, maka pasti akan mudah gugur. Apabila orang itu sudah tua, barak lawan mati. Ya. Akan tetapi daun itu pada mesti tua berdulu. Amun kena angin puting beliung, dahannya patah. Ribuan daun gugur disebut dengan mati bimbai. Ayu, mudahan mati sesudah nomor belum berutang. Tapi mati itu kita kan udah utang. Mati itu pasti ada boleh utang. Yang dipikir tuh surga neraka itu aja untuk utang. Kan gitu. Mati itu pikir boleh utang karena mati itu pasti menunggunya aja gini. Menunggunya aja nang pian terutang tuh surga apa neraka. Bila banyak kebaikan dan surga, bila banyak dosa neraka, itu aja yang dipikirkan. Mati itu udah omong rem-remnya. Kita pala-pala itu, apa itu kamu? Banyak berokok bisa mati kan? Ini berokok mana? Ayo kamu. Mati guling bisa? Ya pohon rabah, rabahnya rumah mati atau longsor? Ayo kamu. Nah, ini umurnya berat. Ayu, ya komen. Nah, bila mati tuan cilaiku, Pak, bila mati tuan, sepaatnya kita harapkan. Bila kita mati tuan, harta kita impahkan untuk kita ambil pahala. Bila kita mati tuan, kita hadir nih pahala kita ambil. Bila kita mati tuan, syafaat Rasulullah SAW yang kita harapkan. Yang tahu ya Allah masyarakat. Dikit lagi. Lagi ke bawah. Lagi bro, mau menantang bukan berjalan ini mau ngesahin banget. Dulu ini jawaban aku nih lakinya tahu jawabannya. Lagi ke pak? Lagi ke pak? Lagi bro? Mantap. Makanya tadi jawaban aku lakinya. Terus jawaban tuh? Tahu loh lakinya. Tiga hari sudah. Pengalaman sudah pakai dulu nak nih tahu lon poler ada pengalaman ini budaya ya sambil tahu aja kita tapi nyatu kalau mati lah terakhir saudara yaumul mahsyar yang tahunnya berataan kalau ini menutup telinga para telinganya mempas-paskan suara itu yaumul mahsyar yang tahu di dalam kitab Kashful Gaibiyah kutipan Rasulullah Yaumul di terakhir sebelah Yaumul Mahsyar itu mulai kita kena berkumpul di tempat yang luar biasa panasnya matahari satu jengkal dari ubun-ubun ya Allah tempat yang kita injak terbuat daripada karpet yang besi yang mana besi itu dipanggang di api neraka ribuan tahun karpet besi karpetnya cuma besi karpetnya dipanggang di api neraka ribuan tahun dipanggang sampai hari kiamat karpet yang besi dipanggang itu diampar malaikat di yaumul mahsyar. Nah disitulah kita berjejak ya Allah panas sebatis kadosa pin lawas dipanggang di neraka kadosa kecekan yang merokok hidupi 5 menit aja mati andak nang putih itu hidung panas kira itu satu mampus 5 menit yes. Mati ada sini nah itu satu ini karpetnya terbuat daripada besi dan ini pasti karena kita merasai sedotan dipanggang dari neraka disitulah kita menjejakkan batis kita ya Allah ya Rasulullah panas lawas sebelum 90 sanatin 900 tahun berjejak di situ ya Allah Allah panas ayo
Subhanallah, syafaat Rasulullah SAW. Panas, bu, panas bu. Angkat batis sebelah, masih panas. Angkat dua belah, tajrukop. Ayo, ya Pak. Tajrukop. Ini pasti nih. Nonton tajrukop. Nonton Tuhan anamai. Berjajak yang memasar panas sambil 100 tahun berdiri di semua umur. Nah, bila banyak bisi pahala jangan sedikit, tetap di bawah panas. Bila banyak dosa, ada riwayat mengatakan dosa itu ada yang sampai paluhnya. Kenapa dosa itu tergantung. Bila banyak dosa banyak paluh. Ada yang paluh itu sampai mata kaki, ada yang sampai landau, ada yang sampai lantur, ada yang paluh sampai paha, ada yang paluh sampai pinggang, ada yang paluh sampai dada, ada yang paluh sampai penggulu, ada yang paluh sampai hidung, ada yang paluh sampai tenggelam awaknya gara-gara banyaknya dosa. Tergantung dosa. Dan di situ kena adil. Di sini banyak paluhnya, banyak dosa. Di situ sedikit juga paluhnya, adil. Kalau bang lain banjir itu sama rata. Berdiri kan tenggelam sama-sama ya kalau satu ada. Bila di sini banyak dosa tenggelam. Bunga panas, taruh di sini sedikit. Dikit dosa sedikit. Ayo, siapa yang menolong? Pahala apa gitu isi? Malam ini habis pahala boleh menghina orang, menyambat orang, menyakiti orang lewat WA, SMS. Facebook, ya kan? Nah, Instagram status masang ini sakit hati orang, memfitnah orang, menghibah, dosa. Apa yang kita Anda kan? Pahala lu banyak kue, kenapa? Apa ya? Salawat kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta dengan Nabi Adam Nabi lain, nang kawan menolong dia yaumul mahsyar wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li qawli hawli min al-awwali muqtaini. Di hari kiamat karena dia menolong kecuali kekasih kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita membuktikannya? Yaitu hadirnya kayak ini. Ujar Abah Guru Juhdi, ada seorang aulia Allah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah berpesan, wahai aulia Allah, sampaikan kepada umatku, bagi siapa-siapa saja yang gembira, yang himong, yang senang dengan lahirnya aku, memperingati kelahiranku, siapa-siapa saja dia, baik dia yang menyumbang, baik dia yang memasak makanan, baik dia yang mengantar, baik dia yang mengambil, baik dia yang memeriahkan. Ujar Abah Guru Judi, seandainya toh demi lahirnya acara Maulid Rasulullah, seandainya toh inya toh mencatok paku sebilah paku pakai yang melahirkan kembang, itu ujar Abah Guru Judi. Menurut aulia Allah, bila mati kena ujar Rasulullah sampaikan, maka dia, mamanya, abahnya, anaknya, keluarganya akan kuberi syafaat bila mati ujar Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkat kita hadir acara Maulid Rasulullah, gembira, senang, ada yang menyumbang baik dengan harta, tenaga, pikiran, kekuatan, ya kan? Kehadiran orang piring dalam rangka meramaikan juga. Ada yang Maulid Habsi, ada yang menyediakan nasi kotak, ada yang memasak, ada yang menggaman, membasuh piring, membasuh gelas, hadir, ikut serta meramaikan. Mudah-mudahan bila kita meninggal dunia berhak mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, jangan kau jadikan kami, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali kau ampun dosa-dosa kami ya Allah. Jangan akhirkan umur kami ya Allah sebelum kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ampuni ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa mu'allim-mu'allim kami ya Allah, dosa murabbi-murabbi kami ya Allah, ampuni ya Allah. Kami takut siksa api neraka-Mu ya Allah, tapi kami tidak pantas masuk surga-Mu ya Allah, tapi kami berharap kepadamu ya Allah. Jadikan kami ya Allah mati husnul khatimah.
masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah atau ceramah agama yang telah disampaikan Ustaz Muhammad Badrudin. Mudah-mudahan kita akan memetik hikmah dan menjadi siraman rohani, sehingga kita menjadi selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kelima doa yang mana akan dibacakan oleh Guru Haji Syihab. Waktu menghormatkan itu silakan. السلامة والصحة والعافية والغنيمة لنا ونعمل الهداية والجزاء والزوار والمسافرين والمقيمين والبريد والبحر والدرجة من مجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقينا وإياهم شر الظالمين والباغين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله على منكم وعلى الله منكم. Acara yang ke-6 penutup. Terima kasih kepada seluruh